rumus kimianya CH3COH, diketahui volume, KA, dan pH-nya. Kemudian ditambah dengan air. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan, ketika suatu asam ditambah air itu bukan atau tidak terjadi reaksi ya, tidak menghasilkan zat baru, dia hanya menjadi lebih encer atau dikatakan sebagai pengenceran. Nah, seperti yang kalian sudah pelajari, untuk pengenceran kan ada rumus M1V1 sama dengan M2 kali V2, karena mol sebelum diencerkan sama dengan mol sesudah diencerkan. Nah, jadi kuncinya ini, kalau ada ditambah air pasti rumusnya pakai ini, seperti itu. Nah, tinggal kalian lihat di dalam soalnya, apakah M-nya sudah diketahui, V-nya sudah diketahui, dan lain sebagainya. Kalau ada yang belum diketahui, silakan ubahlah yang diketahui itu menjadi yang kita butuhkan, gitu ya. Nah, untuk asam di sini ternyata V-nya sudah diketahui, volumenya sudah diketahui, tetapi molaritasnya belum. Yang diketahui hanya pH. Nah, jadi ini pakai konsep yang awal. Ingat, dari pH bisa kita ubah menjadi H+. Nah, ini tidak perlu saya jelaskan ya. Dari pH 5 berarti H+-nya berapa, nak? Kalau pH-nya 5, H+-nya berapa? 10 pangkat min 5. Oke, bagus. 10 pangkat min 5. Saya langsung seperti ini ya. Kalau kalian bingung, boleh ditonton untuk yang pembelajaran sebelumnya waktu kita membahas pH asam basa. Jadi H+nya 10 pangkat min 5. Nah, sampai di sini belum kelihatan tentang M-nya, maka harus kita lihat. Ingat ya, konsentrasi H+ itu nanti ada rumus yang di situ memunculkan M, molaritas. Nah, tetapi hati-hati, H+ itu asam. Rumus untuk H+ ada dua, untuk asam kuat dan asam lemah. Maka harus kalian cermati di sini. Apakah ini asam lemah atau asam kuat? Ya, coba CH3COH asam apa? Lemah atau kuat? Asam lemah. Asam lemah, sangat bagus. Nah, kalian bisa mencoba menghafalkan, tetapi kalau pada bab ini kalian belum hafal, kalian bisa melihat ini. Kalau diketahui KA-nya itu biasanya asam lemah. Tetapi besok ketika masuk ke bab-bab berikutnya, mau nggak mau kalian harus sudah tahu mana itu asam kuat, lemah, dan seterusnya untuk belajar materi hidrolisis garam. Nah, karena di sini ada KA, kita masukkan berarti itu asamnya lemah. Bisa kalian perhatikan rumus H+ asam lemah bisa dibuka kembali. Kalau kalian lupa, itu ada KA dikalikan M. Nah, KA kalikan M di sini ini harus sama dengan 10 pangkat min 5. Nah, tinggal kalian masukkan KA-nya 10 pangkat min 5 dikalikan M sama dengan 10 pangkat 5 ini. Sehingga M-nya diperoleh berapa kalau seperti ini. Nah, ini matematis saja ya. Saya yakin kalian lebih pintar matematikanya daripada saya. Nah, bisa kalian hitung, bisa kalian kuadratkan untuk menghilangkan akar, atau dengan cara lain sehingga nanti ketemu M-nya adalah 10 pangkat min 5. Seperti ini. Nah, karena ini sudah tahu, ini kan pH awal ya sebelum ditambah air, sehingga ini adalah M1. Maka bisa kita masukkan ke rumus M1. M1-nya 10 pangkat min 5 dikalikan volumenya 100 ml, ini V1, volume mula-mulanya. Kemudian M2. M2 itu konsentrasi setelah ditambah air. Kita belum tahu, justru ini yang kita butuhkan. Jadi ini masih M2. Nah, sekarang V2-nya. V2-nya berapa, nak? V2 500. 500 nih, sangat bagus. Dari mana V2? V2 itu setelah ditambah air. Jadi volume mula-mula 100 ditambah 400. Jadi di sini langsung 500. Diperhatikan ya, jangan sampai nanti dia tanya Bu 500
menemukan duanya. Nah, setelah kalian hitung ternyata nanti boleh kalian tulis bentuknya bagaimana. Kalau saya di sini nanti menulisnya seperti 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, seperti ini. Kemudian setelah ini bagaimana? Oh ya, tadi yang ditanyakan pH ya. Nah, karena yang ditanyakan pH, maka kembali lagi kita butuh konsentrasi H+. Nah, bedanya apa? Sama ya, zatnya ini tidak berubah. Kalau pengenceran itu zatnya tetap itu. Jadi rumusnya sama, H+-nya tetap Ka kali M. Tetapi M yang di sini adalah M yang kedua, yang setelah diencerkan. Nah, hati-hatinya di sini. Nah, kemudian kita akan masukkan 10 pangkat min 5, di sini 2 kali 10 pangkat min 6. Di sini 2 kali 10 pangkat min 11. Kalau saya biasanya seperti ini, 10 pangkat min 11 di akar itu jadi 10 pangkat min 5,5. Kelihatan ya, masih kelihatan ya, 10 pangkat min 5,5. Kemudian akar 2-nya gimana? Tetap saja akar 2, ini nggak apa-apa. Boleh kalian hitung, boleh seperti ini saja. Nah, kalau dari sini sudah, berarti tinggal menghitung pH selanjutnya di sebelah sini ya. pH-nya berarti berapa nak? Akar 2-nya tetap akar 2, nggak apa-apa. pH-nya berarti yo, saya tunggu pH-nya jadi berapa? Atau sudah lupa mengubah H+ ke pH? Berapa? 5,5 akar 2. 5,5 akar 2. Oke, terus sedikit lagi. 5,5 ada akar 2-nya, bagus. Kira-kira apa yang kurang? 5,5 akar 2. Oke. pH-nya satu sini aja ya. pH-nya 5,5 terus min log akar 2 ya Kak? Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan atau ada yang berbeda jawabannya atau mau dilanjutkan kalian hitung log akar 2-nya ini juga boleh. Nanti kalau mau dihitung log akar 2-nya ini 0,15 kalau saya menghitungnya. Tapi seperti itu saja boleh. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan. Tidak ada, bisa saya lanjutkan. Ya, saya tunggu. Apakah bisa saya lanjutkan? Bisa. Oke, baik, terima kasih. Untuk yang nomor 3, di sini hampir sama seperti yang sudah kalian pelajari ya. Ada basa, ada asam, dicampur, dan ditanyakan pH-nya. Nah, karena ada asam sama basa, pasti mereka akan bereaksi. Seperti itu ya. Nah, jadi harus kalian tuliskan reaksinya. Di situ reaksinya antara KOH dan H2SO4. Hasilnya apa nak kalau KOH sama H2SO4 bereaksi? K2SO4 ditambah H2O. Ditambah H2O. Oke, sangat bagus. Sampai di sini dulu. Ada yang masih bingung bagaimana menuliskan hasil reaksinya?
Bu, saya mau tanya Bu, itu kenapa bisa K2? Oh ya, kenapa bisa K2 ya? Baik, terima kasih. Nah, biasanya memang kalian bingungnya di sini, di hasil reaksinya. Kalian mungkin bisa mencermati asam dan basa pembentuknya dulu. Kalau saya biasanya ini saya uraikan dulu ion positif sama ion negatifnya itu apa. Nah, kalau KOH, ion positifnya apa? Ion positifnya apa dari KOH? K+. Ada jawab K plus. Ingat ya, ion positif kalian harus menuliskan muatannya juga. Kalau kalian lupa, saya harapkan kalian sudah itu berapa plus dan lain sebagainya. Karena ini materi kelas 10. K itu golongan 1, jadi dia pada plus 1. Kalau K plus berarti yang sisanya adalah O. Jadi ya. Oke, sekarang yang H2SO4 misahnya jadi apa sama? H2SO4 dipisah, yang positifnya apa? Yang negatifnya apa? H+ SO4 2-. Oke, sangat bagus ya. Plus, karena dia asam, kan menghasilkan H+. Ya udah H plus H+. Sisanya apa? Kalian ikuti di sini. Ini kan ada SO4. Nah, kalau kalian lupa muatannya berapa, di sini kelihatan ada angka 2 ini dari muatan SO4. Jadi ini SO4 2-. Nah, setelah seperti ini kita sudah tahu ion positif dan ion negatif yang ingat ketika mereka bereaksi ini akan membentuk senyawa baru. Dari mana? Gabungan yang kiri sama yang kanan. Yang bergabung itu ion positif sama ion negatif sama ion positif. Ya, jelas lagi. Jadi ini K plus sama N, dan di sini H plus sama SO4 2-. Kemudian di sini ingat tadi yang saya katakan positif berikatnya sama yang negatif, berarti K plus pasangannya sama siapa? K plus sama siapa? SO4 2-. Bagus, K plus sama SO4 2-. Nah, terus di sini ya, K plus sama SO4 2-. Waktu kelas 10 masih ingat ya? Mereka tukaran ionnya, warna ionnya. Ini kan 1, ini 2. Sehingga K2SO4 seperti itu. Sedangkan untuk yang ini OH- sama H+, selalu ya OH- sama H+ itu selalu jadi H2O. Sehingga hasilnya dari reaksinya K2SO4 ditambah H2O. Nah, silakan dicermati dulu. Karena apa? Kalian harus bisa menuliskan reaksinya. Kalau kalian salah dalam menuliskan zatnya, bisa jadi reaksinya tidak akan setara dan otomatis hitungan kalian sampai akhir itu pasti salah. Nah, jadi saya tekankan di sini ya, kalian harus bisa menuliskan reaksinya. Oke, sampai di sini ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, saya tanya, apakah reaksinya sudah setara? Belum. Bagaimana tanamannya? 2 KOH, 2 KOH, 2 H2O. 2 H2O. Seperti ini? Ya. Oke, selanjutnya seperti yang sudah kita bahas, nanti kita akan buat MNS atau MBS atau MBH. Nah, itu terserah kalian yang meningkatnya. Yang jelas kita butuh data mula-mula
saat bereaksi dan sisanya. Yang dimasukkan ke dalam ini itu adalah mol. Jadi harus kita cari dulu mol masing-masingnya. Tentu saja kalian sudah mencari molnya ya. Untuk mol KOH, rumusnya M kali V. Berarti 0,02 dikalikan 100. Berapa ketemunya? 2 milimol. Oke, bagus 2 milimol. Kemudian H2SO4-nya berapa? 2 milimol juga. Oke, bagus. 2 milimol juga. Ini ya. Yang tertulis di awal itu mereka ketika dicampur. Jadi saat mengambil sehingga 2 milimol kan jadi bagian ini, bagian luar. Sedangkan H2SO4 dan H2O-nya belum. Nah, sekarang kalau seperti ini, bagaimana kita mencari atau menentukan N-nya ini gimana caranya? Ini seperti materi kelas 10 kalau kalian ingat materi stoikiometri. Jadi kita cari reaksi pembatasnya atau zat yang habis. Nah, caranya sudah saya jelaskan di video ya. Kalau koefisiennya beda, itu mempengaruhi dalam perhitungan reaksi pembatas. Jadi caranya formula kalian bagi dengan koefisien. Berarti yang tambah 2 dibagi 2 itu 1 ya enggak? Sedangkan yang H2SO4 2 dibagi 1, koefisiennya di sini 1 sehingga hasilnya. Nah, yang lebih kecil dialah yang sebagai reaksi pembatas. Berarti siapa reaksi pembatasnya? KOH. KOH sebagai reaksi pembatas. Nah, maksudnya apa? Dia bereaksi atau reaktan yang membatasi reaksi itu. Jadi dia akan habis bereaksi. Habis itu apa? Berarti di sini itu nanti sisanya 0. Atau boleh kalian coret gitu. Jadi KOH kalau dia bereaksi membatas, pasti di sini yang 0. Nah, bagaimana dengan N yang mengikuti saja ya? Jadi ini dikurangi, ini ditambah. 2 dikurangi berapa supaya 0? Berarti di sini seperti itu. Jadi reaksi pembatas sebagai patokan. Nah, selanjutnya bagaimana mencari yang lain seperti biasa pakai perbandingan koefisien. Ini koefisiennya 2, ini 1, ini 1, ini 2. Maka H2SO4 yang bereaksi berapa di sini? 1. Ini 1, berarti juga 1, ini 2. Tinggal kita lengkapi 2 dikurangi 1, 1, ini 1, ini 2. Nah, ternyata di sini ada sisa, yaitu siapa? H2SO4 sebanyak 1 milimol. Karena sisa asam, berarti nanti sifat larutannya itu akan bersifat asam. pH-nya kurang dari 7. Nah, seperti selanjutnya untuk mencari pH kita butuh konsentrasi plus. Mencari konsentrasi H plus kita butuh M, gitu ya. M itu sebenarnya rumusnya sama, mol dibagi volume. Tapi yang membedakan di sini adalah ini kan zatnya udah dicampur, jadi volumenya sudah berubah. Otomatis konsentrasi H2SO4 bukan lagi 0,02, tetapi menjadi M yang baru atau biasa kita sebut sebagai M campuran. Dapatnya dari mana? Dari mol sisa dibagi dengan volume campuran atau volume totalnya. Mol sisanya tadi 1 milimol. Volume totalnya di situ berapa volume totalnya? 200 milimol. Bisa kalian hitung di sini. Kalau saya buat 0,005 molar gitu ya kalau pakai satuan di sini. Nah, kemudian seperti biasa cari H plus. Untuk mencari H plus kita harus tahu dulu apakah dia asam kuat atau asam lemah.
3/4 itu suatu asam kuat, jadi bisa N kali valensi asam. N-nya 0,005, valensinya berapa? Valensinya berapa? 2. 0,01 atau biasa saya tulis 10 pangkat N2 supaya lebih N. Sehingga pH-nya berapa? 2. Oke, bagus. Dari 10 pangkat N2 pH-nya langsung 2. Ini hitungannya seperti pada materi-materi sebelumnya. Oke, silakan dicermati kalau ada yang ditanyakan bisa langsung ditanyakan. Apakah bisa saya lanjutkan? Silakan. Oh ya, untuk yang nomor 3, ini soal yang paling sederhana dari materi pencampuran asam basa. Dan ini harus kalian pahami. Karena kalau kalian belum paham ini, nanti soal tipe lain pasti akan bingung. Karena kalau kalian cermati soal-soal berikutnya tidak sesederhana ini. Tidak tinggal asam campur basa ditanyakan pH. Ada yang dibalik-balik. Nah, jadi silakan nomor 3 ini dipahami benar-benar. Kalau ada yang bingung, silakan ditanyakan sekarang ya, bukan nanti. Karena takutnya kalau kalian tidak paham ini, nanti nomor 4, nomor 5 juga kemungkinan akan bingung. Nah, jadi silakan kalau ada yang masih bingung. Oke, bisa saya lanjutkan? Yuk, apakah bisa saya lanjutkan? Bisa. Oke, baik, terima kasih. Untuk yang nomor 4, ini sebenarnya juga campuran asam sama basa gitu ya. Tapi cara pengerjaannya bisa berbeda dari yang nomor 3. Di sini soalnya ada suatu asam kuat, ada asam 4, diketahui volume dan pH-nya. Ketika ditambahkan ditambahkan NaOH 0,05 molar, ternyata pH-nya itu nanti bisa jadi netral atau pH-nya sama dengan 7. Nah, yang ditanyakan berapa NaOH yang ditambahkan. Nah, kan tipenya beda ya dari sini, jadi harus dipahami. Untuk mengerjakan nomor 4, ini boleh kalian pakai cara, mungkin ada beberapa cara gitu ya, boleh cara yang manapun asal konsepnya benar, asal perhitungan kalian benar. Boleh kalian pakai MRS atau boleh pakai cara lain. Nah, di sini saya akan membahas cara lain selain menggunakan MRS. Tapi saya juga sudah mengerjakan menggunakan MRS, jadi kalau kalian mengerjakan pakai MRS tidak apa-apa. Nanti kalian cek jawabannya apakah sama atau berbeda. Kalau berbeda, nanti silahkan kita analisis di bagian mana yang masih salah. Karena seharusnya pakai cara manapun jawabannya sama. Oke, saya infokan dulu untuk cara lain. Di sini kita menggunakan rumus, ada rumus lagi, tetapi yang perlu diperhatikan di sini. pH-nya jadi 7 atau netral.
Masih ingat ya, kesimpulannya asam kuat sama basa kuat itu bisa jadi netral kalau bagaimana? Kira-kira bagaimana supaya jadi netral? Asam kuat sama basa kuatnya? Molnya harus bagaimana molnya? Sama. Oke, bagus. Nggak boleh sisa. Ya, molnya H2SO4 itu nanti harus tepat habis bereaksi gitu ya. Harus sama dengan si molnya NaOH. Jadi saya tulis seperti ini. Oh ya, sebelumnya tadi ada yang ketinggalan. Yang ditanyakan itu volume totalnya ya, volume campurannya ya. Jadi setelah kalian tahu volume NaOH-nya berapa, nanti ditambahkan dengan volumenya H2SO4. Oke, saya lanjutkan. Sekarang saya tanya, menghitung mol itu pakai rumus apa? Masih ingat kalau larutan? Menghitung mol pakai rumus? Ini pakai rumus apa di sini? M kali V. M kali V. Jadi saya tuliskan dulu ya, M kali V di sini juga M kali V ya kan? Nah, tapi hati-hatinya di sini. Kalian cermati di soal yang ketiga. Di sini ternyata ada zat baru dan harus kita setarakan ya kan? Nah, muncul nama-nama di sini karena dia harus melihat di sini ada istilahnya seperti valensi. Ada valensi asam, valensi basa. Nah, jadi ada A, ada B, ini juga ada A, ada B. Jadi untuk asam kuat kalian harus memperhatikan valensi asamnya. Untuk basa kuat harus memperhatikan valensi basanya. Jadi rumus ini untuk yang kuat harus kalian tambahkan valensi, karena ini asam kita tambahkan valensi asam. Saya notasikan A. Karena ini basa kuat saya tambahkan valensi basa. Nah ini harus ya seperti ini. Kalau dia kuat. Nah, kalau kalian bingung ini M sama V-nya sama, boleh kalian tambahkan di sini. Ini A, ini B gitu. Nah, sekarang coba kita masukkan. Apakah datanya sudah lengkap atau ada yang butuh kita cari dulu untuk memasukkan ke rumus itu? MA-nya apakah sudah tahu? Belum. Belum. Ya diketahui dalam soal apa? Dari asam apa? pH-nya. Oke, saya bagus pH-nya. Nah, jadi informasi pH itulah yang harus kita ubah untuk menentukan N-nya. Gampangnya gini, kalau ada soal diketahui pH, kalau itu asam pasti kita harus diminta mencari plus. Kalau diketahui pH dan itu basa, ubahlah dulu ke pOH, kemudian kalian cari konsentrasi pH-nya. Kalau pH-nya juga merah 2, berarti H+nya berapa? 2 kali 2 pangkat min 2. Pangkat min 10. Jadi ya, oke, kembali lagi ya rumus plus itu kalian perhatikan asamnya adalah asam kuat, di mana rumusnya M kali valensi, letakkan kali A. Nah, kita masukkan 2 kali 10 pangkat min 2, M valensinya berapa tadi? 2 ya, ada SO4, berarti ketemunya M-nya berapa? 10 pangkat min. Nah, itu konsentrasi asam kuatnya 10 pangkat min 2. Nah, sehingga MA di sini kita tulis berapa? MA-nya di sini berapa berarti? pangkat min 2. Oke, bagus. 10 pangkat min 2.
Dari mana? Dari sini tadi ya, A itu asam, kan ini tadi punyanya H2SO4 asamnya. Kemudian volumenya H2SO4 berapa? 200. 200 Valensinya A-nya berapa? 2. Oke, sekarang yang aldehyde. MB-nya berapa? Molaritas basanya? 0,05. 0,05. 0,05. Oke, bagus. Jadi di sini 0,05. PB-nya belum tahu ya volume basanya. Jadi ini PB-nya ini. Nah, valensi basanya berapa B-nya? 1 ya. Sekarang ini NaOH-nya cuma 1. Sehingga kita tulis 1. Nah, ya sudah, silakan kalian hitung di sini sehingga nanti ketemu PB-nya atau volume NaOH-nya. Nah, di sini kalian hitung nanti 4 sama dengan 0,05 PB. Sehingga PB-nya akan ketemu 80. Satuannya apa? Mengikuti saja. Kalau di sini tadi mili, berarti di sini juga mili. Nah, ini volume basanya. Jadi ketika ditambah 80 ml NaOH, barulah pH-nya adalah 7 atau netral. Untuk yang ditanyakan di soal adalah volume campurannya ya, volume campuran. Berarti pH-nya ditambah dengan PB 200 ditambah 80 sama dengan 280 ml. Oke, silahkan dicermati untuk nomor 4. Mungkin yang pakai cara lain bisa dicek apakah jawabannya sama atau beda. Kalau beda boleh di-sharingkan bedanya di mana. Oke, nomor 4, tidak ada yang bertanya, sudah mengerjakan atau belum? Atau sama semua? Jawabannya sama semua? Gimana? Bu, mau nanya. Iya, silakan. Itu kan netralnya mol sama dengan mol kan? Kok MVA sama dengan MVB, Bu? Kok nggak MV sama dengan MV? Oke, terima kasih. Pertanyaannya saya ulangi ya, bukan tanyakan molnya sama dengan mol. Mol kan rumusnya M kali V gitu ya. Kenapa kok MVA terus ini MVB tidak hanya MV begitu ya pertanyaannya ya. Oke. Yang perlu diperhatikan, ya reaksi yang tadi yang ketika sudah saya hapus ya. Intinya gini, kalau yang bereaksi itu asam kuat dan basa kuat, nah, ternyata valensinya atau kita katakan jumlah H dan jumlah OH-nya itu mempengaruhi perhitungannya, mempengaruhi molnya. Nah, kalau kalian mencatat tadi yang ketiga kalian perhatikan juga. Nah, ternyata di situ untuk menghitung mol yang bereaksi juga dipengaruhi oleh valensinya, ada koefisien, ada jumlah H-nya, jumlah OH-nya di situ. Jadi, namakan gini, kalian bisa lihat zat asam dan zat basanya, gitu ya. Ternyata mereka sama-sama kuat, ya enggak? Asam kuat sama basa kuat, sama ya enggak? Tapi hati-hati, yang asam kuat H2SO4, dia punya sesuatu yang lebih. Nah, apa itu sesuatu yang lebih? Ingat ya, asam itu
bersifat asam karena dia menghasilkan H+ gitu ya. Sedangkan basa menghasilkan ion OH-. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini untuk H2SO4 kalau dia terurai itu kan hasilnya H+ sama SO4 2-. Tapi ketika kita setarakan ini ada 2 H+ ya kan. Nah, sedangkan untuk NaOH itu Na+ sama OH- sudah setara. Nah, asam itu kekuatannya dipengaruhi oleh jumlah H+, basa kekuatan dipengaruhi oleh jumlah OH-. Walaupun sama-sama kuat, ternyata jumlah H-nya itu 2, sedangkan OH-nya itu hanya 1. Nah, jadi misalkan nanti di sini ternyata walaupun sama-sama kuat ada pengaruh di sini jumlah H+ ternyata 2. Nah, jumlah H+ ini kan ya kita sebutkan sebagai A atau valensi asam. Sedangkan NaOH ini sebagai P, koefisiennya OH itu sebagai P, sebagai valensi asam. Karena mereka berpengaruh terhadap kedua sifat itu asam dan basa. Begitu. Jadi kalau sama-sama kuat, berarti kalian masukkan di sini harus ingat valensinya. Valensi asamnya berapa, valensi basanya berapa. Seperti itu kan, karena itu mempengaruhi kekuatannya tadi. Begitu. Apakah bisa dipahami? Bisa Bu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Bu, saya mau tanya Bu. Ya. Kalau misalnya pengenceran itu mungkin dikasih valensi apa enggak? Atau selalu? Oke, sangat bagus pertanyaannya. Bu, ini kan mirip kayak rumus pengenceran gitu ya. Ada M sama V. Bu, terus pakai valensi enggak kalau pengenceran? Nah, sekarang coba saya tanya ya. Kalau pengenceran itu kan zatnya sama ya. Zatnya nggak berubah kayak tadi CH3COH. Zatnya tetap sama, pakai rumus M1V1, M2V2 gini ya. Nah, dalam kasus ini CH3COH itu adalah suatu asam lemah, ya kan? Nah, Bu, berarti tadi ini nggak pakai valensi karena ini asam lemah. Nah, sekarang hati-hati. Kalau asamnya itu H2SO4 yang saya lancarkan. Kalau kalian pakai ini valensi, valensinya sama nggak A sama A di sini? Zatnya kan sama H2SO4 ya nggak? Nah, kalau kita masukkan valensi bagaimana? Nah, ternyata ini sama saja ya, karena zatnya itu sama. Sehingga kalau untuk pengenceran kalian tidak perlu pusing-pusing melihat valensinya berapa. Cukup masukkan M1 sama P1, M2 sama P2. Karena zatnya sama. Kalaupun kalian masukkan valensi, di sini nanti bisa kalian coret, jadi bisa langsung hilang atau tidak berpengaruh, valensinya tidak berpengaruh. Maka biasanya kalau rumus pengenceran hanya ditulis M1 P1, M2 P2. Baik itu untuk asam lemah, asam kuat, basa lemah. Seperti itu bisa dipahami? Bisa Bu, kasih. Oke, sama-sama. Silakan, ada lagi yang ditanyakan? Jadi rumusnya memang mirip ya, tapi hati-hati. Ada M sama P, tapi hati-hati. Jangan lupa valensi di situ. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, soal terakhir ada yang sudah menjawab berapa volumenya? Belum ada yang mengerjakan, teman-teman? 233,3. 233,33. Oke, baik, terima kasih, Tina. Coba kita bahas ya, nanti teman-teman mungkin ada yang sudah mengerjakan, tapi berbeda bisa dicermati. Yang ditanyakan, berapa mililiter KOH 0,1 molar? Jadi ini ada dasar KOH.
HBR 0,1 mol. Nah, pertanyaannya, kalau H-nya itu berapa volumenya? Supaya pH campurannya itu menjadi 12 plus log 4. Nah, hampir sama seperti tadi, tetapi tipe soalnya berbeda. Samanya di mana? Ini dasar ini asam, berarti mereka bereaksi. Bisa kalian lihat reaksinya terlebih dahulu. Ini KUH ditambah HBR. Hasilnya apa? Produknya apa? KBR plus H2O. Oke, KBR plus sudah bisa ya reaksikan ya. Tadi sudah ada caranya bagaimana mendapatkan hasilnya. Oke, itu tadi MRS. Nah, kita butuh mol di sini, maka kita cari molnya terlebih dahulu. Untuk mol KOH, M kali V, M-nya adalah 0,1. V-nya belum diketahui, oke, ini yang ditanyakan. Boleh kalian kasihkan apapun, kalau saya bisa tulis V ini. Jadi mol KOH-nya 0,1 V. Kemudian mol HBR, M kali V biasa, M-nya 0,1, V-nya 100. Misalkan itu nanti molnya adalah 10 milimol. Nah, itu ada formula-formula. Saya tulis di bagian M di sini 0,1 V, HBR-nya 10, di sini belum ada. Nah, hampir sama seperti tadi ya, kita butuh cari reaksi pembatas. Tapi gimana cari reaksi pembatas? Karena di sini ada simbol V. Nah, caranya kalian lihat pH akhirnya. pH-nya 12 plus log 4 itu merupakan suatu basa ya, ini kan pH basa. Ingat, kalau pH-nya itu basa, berarti zat yang tersisa ini adalah sisa basanya. Nah, dalam NRS, S itu nanti tersisa basanya, dalam hal ini adalah KOH. Karena pH akhir yang menunjukkan larutannya bersifat basa. Ingat, kalau ada salah satu yang habis berarti, kalau ada salah satu yang sisa berarti yang lain habis. Kalau yang sisa basa berarti yang habis adalah suatu asamnya. Dalam hal ini adalah H3. Habis itu bagaimana? Berarti sisanya di sini atau cara boleh. Nah, jadi reaksi pembatasnya adalah HBR. Nah, tinggal kalian lengkapi mutasi pengetahuannya di sini. R-nya berarti di sini 10 ya, supaya jadi 0. Oh ya, tadi lupa saya tanyakan, tapi di sini apakah sudah setara? Sudah. Ya, jadi tidak masalah ya kalau saya tahu semua. Nah, sesuai koefisiennya, kalau di sini 10, berarti di sini juga 10, di sini 10, di sini 10. Nah, tinggal kalian tulis yang sisanya. Berarti ini 0,1 V, ini 10, di sini 10, di sini 10. Oke. Pakai cara yang sama tadi, ada M campuran, ada pH, dan seterusnya. Nah, kalau kita pakai M campuran, di sini kita hitung M campurannya. Itu adalah mol sisa dibagi V campuran, mol sisanya ini 0,1 V 10 dibagi volume campuran. Volume campuran itu volume HBR tambah KOH. HBR tadi 100 ya kan. Tapi KOH ini kita belum tahu tadi kan V. Nah, lalu bagaimana menghitung ada V sama V? Nah, kita butuh informasi M-nya itu berapa M campuran. Nah, M diperoleh dari mana? Dari pH akhir di sana tadi. Nah, ada sudah menghitung M-nya jadinya berapa M campuran? 4 kali 10 pangkat 2. 4 kali 10 pangkat 2. Oke, saya coba kita hitung bersama-sama ya. Saya tulis di sebelah
12 plus log 4. Seperti yang saya katakan di awal, kalau diketahui pH ternyata basah, kita harus hitung dulu ke pH. pH-nya ingat ya, 14 dikurangi 12 plus log 4. Berarti ini 2 min log 4. Kalau pH-nya seperti ini, berarti log H-nya 4 kali 10 pangkat min 2. Jadi ya, ini materi-materi sebelumnya. Kemudian lihat KOH, zatnya adalah basa kuat, berarti rumusnya akan kali B. OH-nya itu rumusnya akan kali B, dan harus diperoleh 4 kali 10 pangkat min 2. Valensi basanya berapa untuk KOH? 1. 1, bagus. Jadi M-nya ini M campuran ya, kalikan 1 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2. Berarti M-nya tadi ada 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, inilah yang dimasukkan ke dalam M campuran. Nah, sehingga nanti bisa kalian hitung ya di sini 4 kali 10 pangkat min 2, terus ada 0,1 min 10 per 100 tambah V. Nah, matematis kalian pasti sudah bisa mengerjakan ini. Nah, sehingga nanti ketemu volumenya itu ada koma-komanya ya, tapi boleh kalian bulatkan. Nanti 233 sudah 0,33 atau 0,30 atau cuma sampai 233 juga boleh.